merupakan ilustrasi manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba yang ada di Indonesia yaitu Homo erectus. Bahasa Latinnya yang berarti manusia yang berdiri tegak adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi asal Belanda Eugen Dabius pada tahun 1890-an menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa. Berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan timnya di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Homo erectus dipercaya berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistocene awal sekitar 2 juta tahun yang lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia lama hingga mencapai Asia Tenggara. Tulang-tulang yang diperkirakan berumur 1,8 juta dan 1 juta tahun telah ditemukan di Afrika, Danau Turkana dan Lembah Olduvai, Eropa, Georgia, Indonesia hanya Jawa dan mungkin Flores, dan Tiongkok Sanix. Homo erectus menjadi hominin terpenting mengingat bahwa spesies inilah yang pertama kali meninggalkan benua Afrika. Homo erectus berkembang biak dengan cara berburu dan meramu. Cara berburunya sangatlah unik loh. Jadi begini, pertama-tama manusia purba yang satu ini akan melemparkan sebuah batu kasar yang belum dihaluskan ke dalam sasaran, lalu membeleknya dengan menggunakan tulang belulang yang belum dihaluskan. Berdasarkan teori evolusi multiregional, Homo erectus berevolusi menjadi Homo sapien archaik, hingga kemudian Homo sapien modern di berbagai tempat di Asia, Afrika, dan Eropa pada masa yang hampir bersamaan. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh para antropolog pada tahun 1040-an sampai 1080-an. Manusia awal atau paling pertama yang menghuni kepulauan Indonesia khususnya Pulau Jawa adalah Homo erectus. Homo erectus hidup di lingkungan alam terbuka savana dekat dengan sumber air di dalam kelompok-kelompok kecil. Peralatan Homo erectus. Peralatan yang digunakan masih sangat sederhana: batu, kapak genggam, kapak perimbas, kapak penatak, alat-alat serpi, dan bola batu, kayu, dan bambu. Homo sapiens awal merupakan manusia modern dan cerdas yang muncul di Afrika pada sekitar 150.000 sampai 130.000 tahun lalu dan menyebar ke berbagai tempat di dunia dalam beberapa gelombang selama ratusan ribu tahun. Gelombang migrasi awal Homo sapiens ke kepulauan Indonesia berasal dari Afrika yang tergolong ras Australomelanesid pada 55.000 tahun lalu. Peralatan Homo sapiens. Peralatan pada manusia modern ini telah lebih maju. Alat-alat yang digunakan semakin beragam dan hal bahan, bentuk, dan kegunaan serut, lancipan, mata panah, pisau, bor. Kelompok penutur bahasa Austronesia. Secara fisik, kelompok penutur bahasa Austronesia tergolong ras Mongoloid. Bangsa ini berasal dari Taiwan dan masuk ke kepulauan Indonesia sekitar 4.000 tahun lalu. Teknologi baru. Manusia Austronesia mengenalkan teknologi baru seperti perahu bercadik, pembuatan tembikar, kulit kayu, umpan pancing, bumbu, obor, dan pagar bambu. Fosil gajah, kudanil, dan badak. Fosil gigi gajah, rahang atas gajah, rahang bawah kudanil, dan rahang bawah badak ini ditemukan pada lapisan kabut. Habitat jenis-jenis vertebrata tersebut menggambarkan keadaan alam Sangiran saat itu yang berupa hutan-hutan lebat dan terbuka dengan sungai-sungainya. Fosil moluska. Moluska merupakan hewan triplastik selomata yang bertubuh lunak. Ke dalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumian dan kerabatnya. Fosil tanduk banteng, kerbau, dan rusa. Fosil tanduk banteng, kerbau, dan rusa ini ditemukan pada lapisan kabut. Adanya fauna vertebrata bertulang belakang saat itu menunjukkan lingkungan Sangiran yang sudah berubah menjadi daratan.
Fosil gading stegodon. Fosil gading gajah ini ditemukan pada lapisan kabu. Dalam evolusinya, gajah harus memanjangkan taring atasnya menjadi gading untuk mempertahankan diri dari serangan hewan-hewan pemangsa. Bibir atas juga ikut memanjang menjadi belalai agar gajah dapat merumput di tanah. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dinarajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun kedua-dua masa pemerintahannya. Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, tetapi baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di desa Kota Kapur, Medon Barat, Kabupaten Bangka. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti-prasasti dari kolonial relatif lebih mudah dibaca karena beraksara Latin. Bahasa yang digunakan antara lain Portugis, Belanda, dan Inggris. Prasasti beraksara Latin. Prasasti Ciateren atau prasasti Ciampea ditemukan di tepi Cisungai Areten, anak sungai dari Cisandane, Bogor. Prasasti tersebut merupakan peninggalan masa Tarumanagara. Zaman prasejarah adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Zaman prasejarah di Indonesia terbagi menjadi 2 periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu merupakan masa yang berlangsung ketika manusia menciptakan peralatan dari batu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Zaman batu terdiri dari 3 bagian: Paleotikum, Neolitikum, Neolitikum. Zaman batu tua atau Paleotikum ditandai dengan munculnya manusia purba yang menggunakan peralatan dari batu. Zaman batu madia atau Neolitikum merupakan masa ketika manusia mulai mengenal sistem bercocok tanam. Zaman batu muda atau Neolitikum merupakan masa ketika manusia berkembang dengan cara bercocok tanam dan berternak. Zaman logam adalah masa ketika manusia mampu membuat peralatan dari logam untuk menunjang kehidupan sehari-hari. B. Zaman sejarah. Inilah zaman saat manusia sudah kenal tulisan. Zaman sejarah dibagi 3 sebagai berikut. 1. Zaman kuno, yang membicarakan sejak kerajaan tertua sampai abad ke-14. Pada zaman ini, perkembangan kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi agama Hindu dan Buddha. 2. Zaman Indonesia baru, mulai abad ke-15 yang membicarakan masa perkembangannya budaya Islam sampai abad ke-18. 3. Zaman Indonesia modern, mulai masa pemerintahan Hindia Belanda 1800, pergerakan kemerdekaan Indonesia merdeka sampai sekarang atau masa kontemporer.